Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Hadratul Mukarramun, para asatidz, para hujjat, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, para jamaah salat subuh Masjid Nurul Falah yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita awali talim ini dengan baca beberapa buah surat Al-Fatihah. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca Sayyidul Istighfar. Ala hazini wa kulli amalin salih ila hadatin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi kiram wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa jami'i sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina wa hum bi rahmatika ya arhamar rahimin lillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى الله جميعا ولا بين أمتنا وجدنا وجدتنا وأخينا وأخواتنا وعمنا وأمتنا ومشائنا وسادنا وقرابتنا ولمن أحب إلينا ولمن حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا معرفة الكتاب شيخ عطية السكندري. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Satu Al-Fatihah khususan untuk ahli kubur kita niatkan masing-masing. غفر الله ذنوبهم ونور قبورهم وضريهم شر الله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عليك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتي علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عليك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عليك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتي علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Mari sama-sama kita awali talim dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita di halaman 98. Bismillahirrahmanirrahim. Law annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i masawika wa mahwi da'awika lam tasil ilaihi abada. ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعمتك بنعمته فوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه.
annaka la tasilu ilaihi, seandainya engkau, sungguhnya engkau yakin la tasilu, tidak akan pernah sampai ilaihi kepada Allah, illa ba'da fana'i masawika, kecuali setelah fana'i masawika, fana lenyap, masawika keburukanmu, wa mahwi da'atika, dan sirnanya da'awika hasratmu, lam tasil ilaihi, maka engkau tidak akan pernah berhasil ilaihi, sampai kepada Allah abadan selamanya. Walakin akan tetapi idza arada ayyuwasilaka ilaihi qad tawasfaka biwasfihi, akan tetapi idza arada, apabila Allah menghendaki ayyuwasilaka ilaihi, untuk menyampaikan kamu ilaihi kepadanya, kepada Allah, qad tawasfaka, maka Allah akan menutupi wasfaka, sifat-sifatmu, biwasfihi, dengan sifat-sifatnya, wa binikmatihi, dan dengan watakmu, binikmatihi, dengan wataknya, fawassalaka ilaihi, maka engkau akan sampai ilaihi kepada Allah, bima minhu ilaihi, dari kebaikan-kebaikan minhu dari Allah, ilaika kepada, la bima minka ilaihi, bukan karena kebaikan-kebaikanmu ilaihi kepada Allah. Pasal ini menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya kita tidak akan pernah sampai, katanya, kepada Allah apabila ada keyakinan pada diri kita bahwa kita tidak akan pernah sampai kepada Allah kecuali setelah lenyapnya keburukan kita, kecuali setelah sirnanya hasrat kita. Lam tasil ilaihi abada, maka engkau enggak akan sampai kepadanya. Baik. Hidup ini, Pak, kita sekarang ini sedang menuju Allah. Kita itu, ya. Jadi kita ini sekarang nih lagi menuju Allah. Cuma ininya, apanya, posnya, kalau bahasa saya posnya. Posnya itu masih ada beberapa pos untuk menuju Allah. Masih ada beberapa pemberhentian. Masih ada alam yang harus kita lalui untuk menuju Allah. Gitu. Yang harus kita lalui untuk menuju Allah itu mulai alam barzakh nanti, kemudian alam mahsyar, kemudian nanti ada sirat di sana, ya, kemudian baru kita sampai kepada surga neraka, dan akhirnya kita menuju itu. Jadi perjalanan hidup kita ini perjalanan panjang, Pak, yang melewati seperti kalau kereta ke stasiun-stasiun. Stasiunnya ada 5. Ya, sekarang kita udah di stasiun kedua nih. Stasiun pertamanya Bogor, stasiun kedua Cirebon, lalu 3 Bojong, kemudian Citayam, kemudian Depok Lama, Depok Baru, begitu. Nah, sekarang kita sedang di alam kehidupan kita ini 5 alam, karena kita udah alam kedua nih. Tuh. Alam rahim. Ini yang kedua sekarang nih, alam dunia. Ada 3 lagi tuh yang kita lagi tuju tuh. Alam barzakh nanti. Meninggal kita semua. Ya. Semuanya kullu nafsin za'iqatul. Enggak ada yang enggak meninggal ya, Pak ya. Cuma waktu yang membedakan ya. Gitu ya, entah saya dulu, entah kita dulu siapa. Ya itu memang siklus kehidupan begitu. Jadi nggak boleh nawar-nawar gitu. Saya mau belakangan, enggak. Ya memang ditetapkan. Ya nggak bisa kita mendahulukan, nggak bisa kita mengakhirkan. Setelah alam kubur apa udah selesai? Enggak, itu hanya sebagai satu pos aja. Pos selanjutnya nanti kita nunggu meninggalkan semuanya sampai alam sampai kiamat ini, baru kemudian alam mahsyar dibangkitkan kita. Ketika dibangkitkan kita macam-macam tuh karakter manusia. Ada yang seperti begini masih, ada yang karakternya dia jalannya dengan 4 kaki kayak binatang, ada yang 2 kaki, ada yang ngesot dan seterusnya, tergantung amal. Untuk menuju apa? Untuk menuju perhitungan. Baru nanti setelah diperhitungkan, baru manusia akhir kehidupannya terbagi 2, yang baik, yang buruk. Yang baik maka. Nah, yang baik itu lagi menuju Allah ini gitu semuanya. Ya, semuanya. Tapi yang tidak baik ini nggak akan sampai kepada Allah.
Nggak muncul. Iya. Nggak muncul. Nggak ada, udah habis lah dia. Nah, tapi kalau orang yang baik, orang yang soleh, itu akan menuju Allah dan akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kalau itu adalah fakta, memang yang harus kita lalui dalam kehidupan ini, sekarang bagaimana kita menjalani itu? Nah, ini nih di pasal menjelaskan nih. Jadi, artinya apa? Seandainya engkau yakin engkau tidak akan pernah sampai kepada Allah, illa ba'da fana'i masawika, kecuali dengan setelah lenyapnya keburukanmu, wa mahwi da'awika, dan sirnanya hasratmu, lam tasil ilaihi abadan. Engkau enggak akan sampai sekarang kepada Allah selamanya. Jadi kalau kita mau berbuat baik katanya, jangan nunggu apa? Nanti ajalah kalau saya udah tuaan dikit, udah nggak banyak keinginan, kalau udah kurang keburukan-keburukan kita, atau kalau udah nggak ini, udah sedikit, udah hilang lah ke apa? Mahwidaatika, hasrat-hasrat kita. Sekarang masih mudaan, jangan, katanya jangan begitu. Kalau kita ingin mengharapkan menjadi orang soleh, jangan nunggu waktu, jangan nunggu udah tua. Sekarang saatnya gitu. Kan ada orang tuh, Pak, kenapa nggak mau pergi haji? Takut nggak bisa ngamalinnya. Banyak yang gitu. Ada yang begitu, Pak. Nggak mau pergi haji karena nggak takut ngamalinnya, nggak bisa. Nanti habis pulang haji, nggak boleh begitu. Itu engkau nggak akan pernah sampai kepada Allah selamanya. Jadi kebaikan itu nggak boleh tunggu-tunggu. Udah aja kalau kita momentumnya sekarang bisa lakukan, itu lakukan. Gitu. Siapa tahu nanti kita udah nggak diberi kesempatan lagi untuk melakukan kebaikan. Gitu ya. Terus ya. Nah, katanya, walakin idza aradallahu ayyusilaka ilahi tawasfaka bisifati biwasfi. Akan tetapi katanya, apabila Allah menghendaki untuk engkau sampai kepadanya, ghatta wasfaka biwasfihi, maka Allah akan menutupi sifat kita dengan sifatnya. Kemudian wa binikmatihi, dan dengan watak engkau dengan wataknya. Fawassalaka ilaihi bima minhu ilaika, maka engkau akan sampai kepada Allah bima minhu ilaika, dengan kebaikan Allah kepadamu, bukan dengan kebaikanmu kepada Allah. Jadi nanti Allah akan menyampaikan kita kepadanya dengan kebaikan Allah, bukan dengan ibadah ketaatan kita kepada Allah. Yang dikehendaki Allah begitu. Ya. Artinya apa? Artinya ketika sekarang melangkah kehidupan kita sekarang ini, ya, kita sekarang menuju kepada Allah semua. Ketika kita menuju kepada Allah, jangan nunggu nanti saja. Setelah kita udah enak, udah tuaan dikit, atau udah mayang, udah jeg-jeg lah hidup kita. Enggak. Boyo. Ya, keburu tua duluan. Laksanakan sekarang. Ya, sebab nanti Allah akan memberikan sifatnya kepada diri kita. Atau Allah akan memberikan wataknya, karakter Allah kepada karakter kita. Mana karakter apa? Sifat-sifat Allah. Sifat Allah apa? Sifat penyayang, Rahman, Rahim, sifat baik. Nah, gitu. Nanti Allah akan berikan sifatnya itu. Lihat, sahabat, ya. Kalau kita sudah demikian, maka nanti ada satu hadis qudsi yang menjelaskan begini, ya. Innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan azantuhu bil harbi. Siapa di antara kita yang memerangi wali-walinya, penolong-penolong Allah, faqad azantuhu bil harbi, maka dia menyatakan perang kepadaku. Maka hati-hati sama orang-orang yang soleh itu. Ya, itu yang membackup Allah akan selalu, ya. Jadi siapa yang memerangi penolong Allah, maka dia berarti mengundangkan perang kepada Allah. Terus wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma taradtu ilaihi. Dalam hadis qudsi ini dijelaskan tidak ada satu cara seseorang untuk menuju Allah, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, ahabbu ilayya, yang paling Allah cintai,
mimma aftaratu ilaihi, kecuali apa yang aku telah wajibkan alaihi kepada seorang hamba itu. Jadi kalau kita mau mendekatkan Allah itu, tidak ada yang lebih baik kecuali kita melaksanakan perintah-perintah yang wajib dulu. Apa yang wajib? Ya itu yang wajib. Sholat sunnah, sholat wajib, puasa, yang itu. Haji kalau mampu, zakat kalau mampu. Kalau tidak ya enggak masalah. Kemudian, apakah cukup dengan kita melaksanakan yang wajib? Belum. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan kita harus tambah dengan yang sunnah-sunnah. Apabila seorang hamba katanya telah terus-menerus melaksanakan sunnah-sunnah yang diperintahkan kepadanya, ya, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Pak, saya mau sampaikan ya. Wariullah itu menjadi kekasih Allah bukan karena hanya melaksanakan sholat-sholat yang wajib saja, tapi lebih banyak menyelesaikan atau mengerjakan hal-hal yang nawafil, sehingga dia berbeda dengan orang lain, sehingga dia menjadi orang-orang yang luar biasa. Pada pasal kemarin kita sudah membahas, ya, kita tidak akan pernah menjadi orang yang luar biasa di hadapan Allah sebelum kita mempraktekkan hal-hal yang luar biasa kepada Allah. Orang lain enggak melakukan, saya melakukan. Orang lain kurang sholatnya, sedekahnya dan seterusnya, kita melakukan. Ya, jadi kita kalau ingin menjadi orang yang luar biasa di hadapan Allah, itu mujahadahnya lebih luar biasa lagi. Ya, riyadhahnya lebih lagi. Tapi kalau biasa-biasa saja ya jadi orang biasa kita. Gitu. Kenapa wariullah diangkat derajatnya pada Allah? Salafus saleh itu orang-orang yang luar biasa ketika dia berhadapan beribadah pada Allah. Nah, kalau kita sudah menjadi orang-orang yang luar biasa di hadapan Allah, apapun bentuk amal yang spesialis pada diri kita, nah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Maka apabila aku telah mencintai manusia atau orang itu karena dia banyak melakukan hal-hal yang baik, amal-amal soleh, yang sunnah dan seterusnya, maka Allah katakan dalam hadis qudsi ini, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu bihi. Maka pendengaran orang itu adalah pendengaran Allah. Ya. Kemudian apalagi wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Penglihatan orang itu penglihatan Allah. Jalan orang itu jalannya Allah. Ya, apa aja aktivitas dia itu aktivitas Allah. Luar biasa ya. Itu kenapa demikian? Jadi seluruh aktivitas yang dia lakukan mulai perkataan, perbuatan, pikiran, semuanya adalah penjabaran dari sifat Allah. Ini kalau Allah sudah cintai pada orang-orang itu. Mudah-mudahan kita sampai ke sana, gitu ya. Semuanya itu, kerjaan kita, perkataan kita, perbuatan kita, udah mencerminkan sifat-sifat rububiyah Allah. Maka orang ini akan cepat sampai kepada Allah. Ada 3 karakter manusia, Pak. Kita kan pada hakikatnya semua manusia lagi menuju Allah. Satu, ada yang orang, ya, menuju Allah itu ada 3. Kita mau yang mana tuh kualifikasinya? Satu, ada yang orang menuju Allah ini sampai meninggalnya dia tidak kembali, yang kembali hanya jasadnya saja, meninggal dia tuh, tapi jiwanya nggak kembali. Betul ya? Kan semua orang kita menuju Allah, fase yang harus dilalui kan alam barzakh kita kan pertama ya. Nah, ada yang meninggal, dia ketika meninggal dia yang kembali kepada Allah itu ruhnya nggak kembali, tapi jasadnya aja ke bumi. Meninggal dia, jasadnya di bumi, dipendam, kemudian ruhnya nggak kembali, gentayangan deh. Bapak kalau belajar tentang dunia yang demikian, yang nggak bisa dilihat dari mata, saya pernah ketemu seorang orang Bandung, tinggalnya di Antofani. Ya. Dia bisa melihat tuh. Maaf ya, tapi saya nggak tahu, ilmu saya nggak sampai ke situ. Dia bilang di daerah Gunung Salak itu banyak yang masih belum kembali kepada Allah sampai sekarang. Dulu kan masih Hinduisme, Buddhaisme. Itu makanya kalau malam-malam Jumat itu banyak suara-suara yang
apa gerincing gitu kan. Dulu zaman Siliwangi itu kan banyak orang yang belum Islam. Jadi banyak yang belum kembali. Saya juga enggak ada. Tapi dia punya pandangan seperti itu, punya paham seperti itu. Menyampaikan Allah alam ya. Tapi faktanya memang demikian. Ya, banyak orang yang hanya raganya saja meninggal, dia habis tapi ruhnya belum kembali. Ada orang yang pas ketika raganya kembali, ruhnya kembali pada Allah. Yang bagus adalah raganya masih kita di bumi, masih di sini di dunia, tapi jiwanya sudah kembali kepada Allah. Ini yang luar biasa ya. Ya, yang tadi katanya pendengarannya itu seperti pendengaran Allah. Kemudian pandangannya pandangan Allah. Nah, ini orang-orang yang soleh. Ya, dia sudah kembali kepada Allah sebelum raganya itu, sebelum fisiknya dia kembali kepada Allah. Gitu. Nah, kita minimal ya ketika kita meninggal dunia, ya jiwa kita itu sudah kembali. Makanya kita ngedoain tuh kalau orang meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi. Ya, sungguhnya kami dari Allah, ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan kami semua akan dikumpulkan kembali Allah, akan kembali kepada. Tapi faktanya ada orang yang nggak kembali kepada Allah. Makanya zaman dulu itu banyak yang gentayangan, zaman dulu. Iya, zaman dulu itu gentayangan. Gitu. Iya, udah banyak lagi. Kalau dulu kedung jiwa potong geret namanya. Kok tahu ya, mas saya di sini dulu. Saya kalau jalan di sini, masjid ini nggak seperti itu, masih musola. Tapi itu masih ada tempat duduk-duduk. Tapi pohon bambu semua, masih gelap. Udah, jadi gitu. Jadi jangan kita menunggu kebaikan yang bisa kita kerjakan. Kita nggak akan pernah sampai kepada Allah sebelum seperti kalau kita punya keyakinan tadi gitu. Ya, udah nanti aja lah, tua-tuaan dikit saya baru mau taubat. Jangan. Ya kalau diberi kesempatan, kalau enggak, ya udah, enggak kembali kepada Allah. Gitu. Ya kita kembali kepada Allah. Bukan apanya yang kembali kepada Allah, jiwanya. Jiwa kita yang udah kembali kepada Allah, mendahului dari fisik, itu yang bagus. Tapi minimal ketika kita sudah dimeninggalkan, diwafatkan Allah, kita jiwanya kembali. Tapi kalau bisa seperti orang-orang soleh itu sudah kembali kepada Allah. Tidak ada lagi asal untuk dunia dan seterusnya. Tapi dia sudah jiwanya kembali. Ya, sudah pendengarannya, kakinya, perkataannya, perbuatannya, semua aktivitasnya itu sudah tendensinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian pasal kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Laula jamilu satrihi lam yakun amalun ahlan lil qabuli. Laula seandainya tidak jamilun itu keindahan. Satrihi adalah tutupan Allah. Terus gimana ngartikan supaya kita bisa mengerti nih? Laula jamilu satrihi, seandainya tidak ada keindahan satrihi penutup Allah. Artinya kalau bukan karena Allah nutupi karena keindahannya, ya, lam yakun amalun, maka tidak ada amal ahlan lil qabuli, tidak ada amal kita, ahlan kita maksudnya ahli-ahli amal, lil qaburi layak diterima. Tuh. Lihat kata Syekh Ibnu Taimiyah. Kalau bukan karena keindahan nutup Allah dari kekurangan keburukan amal kita, lam yakun amalun ahlan lil qaburi, maka enggak ada yang pantas amal kita diterima oleh Allah. Iya. Lihat aja, enggak usah jauh-jauh. Salat tadi. Salat disuruhnya khusyuk. Salat disuruhnya baik. Ada ingatan kemana-mana enggak? Sampai sekarang khusyuk kita susah banget. Gitu kan? Gitu. Kalau kita mau beramal, kadang-kadang pikiran ini, aduh, gimana nih ya? Berat mau beramal. Apalagi mau puasa. Apalagi mau zakat, mau haji. Kayaknya mikir aja kita mau buat baik itu. Amal-amal kita itu katanya seandainya nggak ada karena keindahan Allah menutupi daripada kurangan amal kita yang kurang.
menyempurnakan amal kita yang kurang sempurna, ya, lam yakun amalun ahlan lil qabuli. Karenanya enggak ada yang pantas diterima. Tapi karena keindahan Allah, kebaikan Allah, amal-amal kita yang kurang itu, amal-amal yang kurang sempurna itu, yang sedikit itu diterima, dikit. Bapak bayangkan, Allah sudah ciptakan sholat, satu ibadah, contohnya yang biasa kita lakukan. Allah kasih dia caranya, mulai takbiratul ihram, mulai kepada Rasul dikasampaikan bagaimana cara sholat yang baik, kemudian mengakhiri sholat dengan salam, kemudian Allah ciptakan, Allah yang menciptakan formulanya, Allah yang menciptakan waktu-waktunya kepada kita, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dan seterusnya. Tapi begitu kita mengamalkan itu, tidak ada pernah satu sekali tendensinya dikaitkan dengan Allah. Yang beramal itu kita. Paling menciptakan sholat itu Allah. Luar biasa. Kalau kita mau sholat rajin, itu yang dikatakan orang soleh itu nggak ada sama sekali kaitan dengan Allah. Tapi kita yang dikatakan orang soleh, ya, karena kebaikan Allah. Kemudian ketika kita melakukan sholat, melakukan satu amal-amal ibadah, ada yang kan sempurna itu Allah terima. Kenapa? Karena jamilu satrihi. Karena keindahan Allah dalam menutupi kekurangan-kekurangan kita. Karena kesempurnaan Allah dan menyempurnakan amal-amal kita yang nggak sempurna. Jadi kalau seandainya katanya nggak ada keindahan Allah menutupi kekurangan kita, maka tidak akan ada yang pantas amal kita diterima. Bapak, saya mau tanya lagi. Ya. Waktu berdoa, Bapak kita sering berdoa ya? Sering berdoa ya? Minimal 5, habis sholat kita 5 waktu kita doa ya? Saya tanya. Itu kalau kita berdoa, Bapak punya pikiran nggak dalam diri Bapak itu? Ya, ketika berdoa itu bukan hanya kita pada saat itu lagi meminta kepada Allah dari kebutuhan-kebutuhan kita. Ada nggak pikiran sebagian ini saya melaksanakan ibadah, melaksanakan hak-hak rububiyah Allah. Saya lagi ubudiyah, melakukan satu ibadah karena melaksanakan satu rububiyah, sifat rububiyah Allah. Pernah nggak kepikiran begitu? Kalau lagi ke doa, minta, ada nggak kita, sebagian pikiran kita, saya lagi melaksanakan perintah Allah? Kebanyakan kita ini ketika lagi berdoa, habis kepentingannya hanya untuk memenuhi sebagian kebutuhan kita. Pernah nggak? Saya lagi berdoa nih, diniatkan ini, lagi doa, lagi ibadah pada Allah. Memenuhi hak-hak rububiyah Allah yang harus diibadahi. Gimana Pak? Coba saya ajak berpikir ya. Pernah nggak kalau lagi kita berdoa kita ini, apakah kita lagi ibadah, apa semata-mata kita mau minta pada Allah? Dalam pikiran kita. Ibadah harusnya. Seharusnya ibadah. Gitu. Tapi kalau kita lagi minta, apalagi kita lagi mendesak kebutuhan kita, coba lihat ya. Itu doa yang kita panjatkan semata-mata itu akan adalah untuk menyelesaikan problem masalah diri. Gak pernah kita memperhatikan hak-hak rububiyah Allah dalam berdoa. Itu kan? Apa gimana? Bapak lagi doa itu lagi minta kan? Ketika lagi minta itu ada nggak sebagian dalam diri kita itu ada rasa saya lagi melaksanakan perintah Allah. Karena Allah perintahkan pada kita, ud'uni istajib lakum. Berdoalah kau, perintah. Kita lagi melaksanakan perintah. Maka di dalam tinjauan akhlak tasawuf, ya, ketika kita berdoa bukan hanya pada saat itu kita ingin diselesaikan problem yang kita tidak bisa selesaikan, kita minta gantungan hidup kita kepada Allah, ya, tapi di situ kita sisihkan itu menjadi bagian dari ibadah kita melaksanakan doa itu. Biasa ya. Coba dah, ya. Selama ini kan kita doa ya minta kan, ya pokoknya minta aja, kalau lagi butuh minta apa aja gitu. Tapi enggak, kita dalam diri kita enggak pernah terpikir bahwa itu kita harus jadikan sebagai hak-hak
memenuhi hak rububiyah, sifat-sifat Allah yang harus kita berdoa, meminta. Sebab ketika kita meminta berarti di situ menyadarkan pada kita bahwa kita tidak mampu apa-apa. La haula wala quwata illa billah, kecuali Allah. Jadi merendahkan diri kita serendah-rendahnya, di situ kita merasa tidak bisa apa-apa. Nah, di situ kita lagi melaksanakan hak-hak rububiyah Allah, menyampaikan kepada Allah. Saya mau contohkan lagi. Bapak pernah nggak dalam hidup itu pernah mengalami satu situasi genting? Umpamanya kita tenggelam, nggak ada yang bisa nolong kecuali Allah. Atau kita di lautan yang memang nggak ada pertolongan, ombak besar, di situ hanya minta kepada Allah. Pernah nggak ada kebutuhan-kebutuhan mendesak dalam diri kita? Pernah ya? Kita punya kebutuhan ya? Ada kebutuhan, doa kan? Minta tolong sama Allah kan? Ada nggak ketika kita minta tolong saat itu kita menyisihkan bahwa ini adalah saya melaksanakan ubudiyah, saya beribadah pada Allah dan melaksanakan hak-hak rububiyah Allah? Ada nggak? Nggak ada. Jadi kita berdoa khusyuk banget. Supaya apa? Supaya kita diselesaikan masalah kita. Padahal sebetulnya ya masa kemarin nih kita masih hangat itu belajar itu tentang pasal yang kemarin. Nih saya baca. Mal sya'nu wujudu talabi, innama sya'nu an turzaqa husnal adabi. Ya, bukanlah suatu keadaan katanya kamu ini selaku hamba itu adalah ketika lagi beribadah berdoa wujudu talabi itu adanya meminta. Innama sya'nu an turzaqa husnal adabi, sesungguhnya keadaan yang baik pada dirimu itu adalah ketika berdoa anturzaqah husnal adabi, engkau dianugerahkan husnal adabi, adab yang baik. Jadi adab yang baik di dalam berdoa bukan hanya kita memanjakan meminta dari kebutuhan kita, tapi di situ ada husnal adab. Husnal adab dipahami adalah dengan kita mempunyai tata krama yang baik, menyisihkan ketika kita berdoa itu sebagai sifat ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita berdoa begitu, tidak dikabulkan atau belum dikabulkan sampai sekarang, kita nggak kecewa. Karena kita sudah lagi melaksanakan ibadah. Yang namanya ibadah itu apa, Pak? Ibadah itu, bahasa simpelnya itu kalau kita ibadah itu ada pahalanya. Ya kan? Salat kita niatkan ibadah, ada pahalanya nggak? Ya ada. Puasa kita niatkan ibadah, ada pahalanya enggak? Ada. Mandi janabah kita niatkan, ada pahalanya enggak? Ya ada. Jadi doa itu ada pahalanya. Oleh karena itu doa itu adalah investasi kita untuk akhirat. Bukan rekening dunia aja yang banyak, tapi rekening akhirat kita banyak. Semakin kita banyak minta, semakin banyak kita investasinya. Berdoa. Mintalah sama Allah. Tapi ketika kita minta, jangan hanya di situ kita fokuskan tujuan kita bahwa kita sandarkan kepada Allah agar Allah bisa menyelesaikan masalah kita. Tapi di situ kita niatkan juga pada saat itu kita berdoa lagi melaksanakan ibadah, hak-hak rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu husnul adab, akhlak. Jarang kita perhatikan ya. Oke, lanjut. Nah, jadi mudah-mudahan nih Allah sempurnakan amal yang nggak sempurna kita. Mudah-mudahan Allah tingkatkan balas yang banyak, amal-amal kita sedikit. Tapi kita juga harus sadar di sini, ya kata Syekh Attillah, seandainya tidak ada keindahan penutupan dari keburukan-keburukan kita, kekurangan kita, maka nggak ada yang pantas amal kita diterima. Banyak kekurangannya. Ya, cuma karena Allah Jamilus Satri bahasanya di sini, ya. Jamilus Satri karena keindahannya, kebagusan Allah dan menutupi kekurangan kita, maka lihatlah ya amal yang sedikit diterima, amal yang kurang sempurna diterima. Itu karena Rahman Rahim Allah. Ya. Nah, satu pasal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian anta ya. Anta ila hilmihi idza ata'tahu ahwaju minka ila hilmihi idza asaitah. Anta sesungguhnya engkau ila himlihi
ya, ilahimli kepada belas kasih Allah. Iza ata'tahu, apabila engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah, ahwaju itu lebih membutuhkan, engkau lebih butuh kepada belas kasih Allah dalam ketika melaksanakan ketaatan, ilahimlihi, daripada engkau membutuhkan kasih sayang Allah iza asaitahu, apabila engkau maksiat kepada Allah. Nih Pak, ini yang berbeda kajian-kajiannya, ya. Berbedanya kata Syekh Taila, kita itu lebih memerlukan kasih sayang Allah, hilm, kasih sayang Allah ketika melaksanakan ketaatan, daripada kita lebih memiliki atau meminta kasih sayangan Allah ketika kita melaksanakan kemaksiatan. Kan manusia itu atau kita ini hidup itu kadang kalau lagi nggak taat, kalau nggak jadi orang soleh, kadang-kadang nggak jadi orang soleh. Ada dua itu. Kalau kita taat dan maksiat, taat maksiat gitu. Maksiat itu jangan dikategorikan hanya maksiat besar ya, yang kecil-kecil bisa maksiat. Ya, kita tidak menggunakan waktu kita juga berarti maksiat kepada waktu. Kita melanggar aturan Allah yang sedikit itu juga maksiat. Ya. Nah gini, kata Syekh Taila, kita itu lebih memerlukan kasih sayang Allah, sifat karunia belas kasih Allah ketika kita melaksanakan ketaatan, daripada ketika kita melaksanakan maksiat, melakukan maksiat. Kenapa demikian? Kajiannya begini. Seorang yang melaksanakan ketaatan, apapun bentuknya, itu biasanya ya mengalami berbagai keadaan, Pak. Kita melaksanakan ketaatan banyak kadang-kadang enggak khusus sholat karena dipengaruhi oleh masalah sebelumnya, betul Pak? Kita sekarang melaksanakan ketaatan itu banyak keadaan yang mempengaruhi diri kita. Nah, contohlah saya yang simpel saja. Kadang-kadang seseorang lagi sudah baik melaksanakan ketaatan, itu setannya godanya luar biasa itu. Kadang kita lagi enak, lagi ingin jadi orang baik, jadi orang soleh, itu setan goda kita itu. Kadang-kadang ada sifat sombong, ujub, takabur. Meskipun enggak diungkapkan kita, hati kita itu kadang-kadang timbul begitu. Lagi melaksanakan ketaatan. Apalagi kalau umpamanya kita dilihat, ini disebut lebih banyak ini ini sedekahnya dan seterusnya diumumkan di speaker, itu timbul gitu. Nah, bisa juga itu atau contoh-contoh lain. Kadang kita nggak sengaja, kita berangkatnya dari masjid ke masjid udah bagus, kemudian pulang lagi di masjid udah bagus, pulangnya kan pas sengaja kita mampir ke tukang uduk, ditanya sama ibu-ibu, ngapain, dari mana? Dari masjid. Pak, pengajian. Pengajian Pak. Dari saya nggak keluar dari masjid. Nah, timbul lagi rasa bangganya ngelihat nggak ke masjid. Itu harus hati-hati. Setan goda kita banyak. Jadi keadaan-keadaan kita banyak dipengaruhi ketika melaksanakan ketaatan itu dari godaan-godaan setan. Maka di situ kita perlu perlindungan. Nah, oleh karena itu dalam Syekh Taila mengatakan kita lebih memerlukan kasih sayang Allah ketika kita lagi melaksanakan ketaatan. Karena banyak orang setelah melaksanakan ketaatan menjadi orang taat, itu godaannya lebih besar daripada ketika kita lagi melaksanakan ketidakbaikan. Karena orang ketika telah melaksanakan ketidakbaikan, biasanya dia dapat petunjuk, dia hati-hati, dia istighfar, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya sholat kita itu, biasanya kalau lagi mau sholat, kita baca, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan, ditambahin oleh kita. Rabbi a'udzika min hamazatis syayatin. Rabbi a'udzika kita doakan gitu. Supaya apa? Supaya dalam sholat kita nggak digerogoti itu oleh setan. Gitu. Jadi kita lebih memerlukan kasih sayang Allah dalam melaksanakan ketaatan. Karena karakter manusia biasanya itu suka kadang-kadang
kesombongan, kadang-kadang itu merasa lebih di si orang itu. Padahal kita nggak niat nih, tapi setan godain kita, itu hati kita tuh. Itu yang harus dijaga sama kita. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa menjaga kebaikan-kebaikan. Sita tentu kebitul amal. Ada 6 perkara yang bisa menghancurkan amal baik kita. Amal sudah baik, tapi ada 6 yang bisa menghancurkan setelah amal kita lakukan. Yang pertama ada tulul amal. Bukan amal. Tulul amal. Panjangnya cita-cita, panjangnya keinginan, banyaknya keinginan hidup. Itu menghancurkan amal kita. Iya, kayaknya nggak usah banyak cita-cita. Udah kerjain apa yang bisa kita kerjain, step by step, kecil, terus saja lakukan. Gitu. Kemudian hubbud dunia, cinta, sangat mencintai dunia sehingga melupakan akhirat. Nah itu tulul amal. Yang nanti jadi orang baik akhirnya karena hubbud dunia, akhirnya yang amal-amal yang sedikit itu, amal-amal yang baik itu tergeser dia dengan hubbud dunia. 4 lagi nanti. Banyak 6 hal. Jadi kita harus jaga. Jadi ketika kita beramal, itu sudah baik kita beramal menjadi orang baik, tapi yang lebih baik lagi kita bisa menjaga amal. Karena karakter manusia itu biasanya dia pengen dikatakan lebih dari orang lain. Bapak kalau dipuji senang nggak? Saya mau tanya. Dipuji orang senang nggak? Senang. Kalau dihina orang sedikit saja, nggak senang kan? Memang karakter manusia begitu, Pak Ustaz. Alhamdulillah nih, Pak Ustaz hadir ini, Pak Ustaz. Sehat ya, Pak? Sehat ya? Masya Allah, luar biasa. Begitu, karakter manusia emang begitu. Dia ingin merasa lebih dari orang lain, dia senang dipuji, dan dia sangat tidak suka kalau dia direndahkan. Itu manusia begitu. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus jaga diri kita. Jadi sudah kita beramal baik, alhamdulillah, terus kita jaga. Nah, jangan sampai kita termasuk di sini. Jadi kita katanya lebih memerlukan kasih sayang, belas kasih sayang Allah ketika kita lagi melaksanakan ketaatan. Karena karakter kita itu sendiri. Daripada kita sedang melaksanakan ketidakbaikan. Sebab biasanya kalau kita seperti kita ini, kalau sudah melakukan ketidakbaikan, kita selalu tuh ya langsung cepat istighfar, mohon ampun, hati-hati. Nah, jadi yang harus kita jaga itu ketika kita lagi melaksanakan ketaatan itu agar lebih baik lagi, berkualitas lagi. Ya, Allah alam bisawab. Nah, 3 pasal aja. Ada pertanyaan dari 3 pasal ini? Tidak ada? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya anggap mengerti semua nih, tinggal melaksanakan. Jadi kajian-kajian kita Al-Hikam itu sudah mengkaji tentang bagaimana kita memanage hati kita. Ya, tidak lagi berbicara tentang kita bagaimana memanage fisik kita, bukan. Ya, kalau fisik kita itu diatur oleh ilmu fikih, Pak. Bagaimana cara kita sholat yang baik, ya, bagaimana kita takbirat ihram, baca, kemudian semua rukun-rukun sholat itu diatur oleh ilmu fikih. Nah sekarang kita mengatur hati kita tuh, ya, supaya balance, supaya sama kebaikan fisik kita, jasad kita, fisik kita itu diatur kebaikannya dengan ilmu fikih. Nah dalamnya hati kita itu diatur oleh akhlak tasawuf seperti ini. Nah sekarang kita kajiannya itu tentang hati kita, memanage hati. Gitu. Banyak orang yang melakukan sholat, cuma yang sholat itu pergi dari rumah fisiknya doang, itu Pak. Pergi ke masjid fisiknya doang, hatinya nggak di masjid, ruhnya udah di pasar, hatinya udah kemana-mana. Jadi makanya kemarin saya katakan kalau kita udah ke masjid udah niatin tuh dari rumah 3 yang kita bawa, fisik kita, hati kita, ruh kita. Supaya ketika lagi sholat itu fisik kita menghadap Allah, Allahu Akbar. Hati kita itu langsung connect kepada Allah, ruh kita ihsan. Nah, itu. Kalau sudah begitu berarti sholat kita udah bagus, ya. Jangan
kitanya fisiknya ke masjid, tapi hatinya udah mikirin yang lain. Nah, kalau udah begitu berarti kita terkategori kepada solul ghafilin, salatul ghafilin. Kan kemarin ada dua ya. Orang salat itu terbagi dua. Ada yang salatul khashi'in, ada salatul ghafilin. Nah, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang salatul khashi'in, itu harus bawa tiga itu. Fisik kita, hati kita, ruh kita. Ruh untuk kita ihsan, kemudian hati kita untuk tetap ya kita konsentrasi kepada Allah untuk khusyuk, fisik kita bawa untuk melaksanakan amalan-amalan fikih ini fisiknya. Tapi kalau hanya fisiknya saja nggak boleh. Kalau hatinya saja nggak boleh juga. Bawa ke masjid hatinya, fisiknya di rumah itu namanya menghayal itu. Udah sholat Pak, udah kapan? Itu tadi hati saya. Nggak boleh, nggak ada ajaran seperti itu ya. Ya kalau mau sholat ya kita syariatnya laksanakan baru hakikat. Itu yang sempurna. Baik, Allah alam bisa. Dah segitu tuh. Udah waktu suruh belum? Sedikit lagi ya? Cukup ya. Saya mau tambahin ini kelamaan lagi nanti. Banyak sekali. Cukup ya? Dah gitu. Kita doa, tapi sebenarnya harus sampai suruk ini. Kalau sampai suruk kan kita ada pahalanya lagi. Nanti kita sholat suruk 2 rakaat ya, baru pulang gitu. Cukup ya? Cukup nggak ya? Saya ini aja sambil nunggu waktu. Gimana nih masjid nih Pak? Ini oke, kapan kita laksanakan lagi pembangunan? Ini mumpung ada Pak ini Pak Ustadz deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ini sedikit ya. Iya. Nama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada bapak-bapak ingat pembangunan kita juga akan dilaksanakan di tahap kedua. Ya, ini semua memang kita kerja bersama. Jadi ada pelelangan untuk menambah bangunan di sana. Insya Allah diperlukan kemarin Jumat dan diterangkan kurang lebih sekitar 70 juta untuk udah Ustaz, yang masang keramik dan juga masang nilai terisi lagi di depan untuk yang tahap kedua. Nah, maka dari itu sekarang sudah dilelang. Alhamdulillah dalam pelelangan ini sudah terkumpul kurang lebih sekitar 30 kurang lebih ya. Berapa? Enggak, maksud bukan uangnya ininya, meterannya nanti ini per meter 150.000 berikut ongkos, berikut barang dan berikut ongkos. Jadi di per meter sekarang sudah terlelang kurang lebih berapa meter? Berapa meter lah? 375 kurang lebih yang berkumpul hampir 40 meter ya. 40 meter ini masih kurang banyak. Barangkali ada bapak-bapak yang berminat ya, silakan bisa menghubungi saya, bisa menghubungi Pak Komeng, bisa menghubungi Pak DKM dan juga siapapun semua. Ini ya nanti bisa juga menghubungi Bapak sebagai ketua pengajian di sini pun kita ikut anjurkan menjadikan panitia. Karena bukan buat siapa-siapa, buat kita semua. Maka itu silakan saja menghubungi. Bagi barangkali dari pengajian ini, kalau saya mengenali Pak ini, silakan. Nanti Pak ini bisa berkoordinasi kepada Pak DKM. Nanti sini juga ada Pak ini, Pak Sukian atau Pak Komeng, juga bisa langsung pada saya. Ada siapa saja, silakan. Nanti bisa langsung. Jadi enggak melulu harus si A. Siapa saja yang berdekatan atau seluruh kita koordinasi saja. Itu dari saya untuk melelang. Jadi per meternya kurang lebih 150. Ini udah ada sih ambil 10 meter, ambil 7 meter, ambil 2 meter, ambil 1 meter. Ya minimal 1 meter lah, 150.000. Jadi alhamdulillah sudah cukup sekian. Mudah-mudahan dilanjutkan, direncanakan kalau memang sudah terkumpul 50%, direncanakan minggu-minggu ini akan dilaksanakan. Makanya ini belum dipulangi, ini nyewa sebelumnya. Ya, karena ini nyewa saya. Maka itu karena ini juga sebelumnya digunakan, juga bisa berlanjut. Maka itu sedikit saya. Barangkali nanti dari bapak-bapak yang ingin dari ingin silakan saja. Bisa melalui langsung kepada guru kita, silakan. Dan saya sekian. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, gitu ya. Ya mudah-mudahan
jadi amal jariah kita. Ya. Selama digunakan itu jadi amal jariah kita. Digunakannya pas digunakan. Ya. Baik. Dah cukup sekian aja ya. Baik, demikian mari sama-sama kita akhiri tamim dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yu'ti na'am wa ikati mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultan. Wa lakal hamdu qabla ar-ridha wa lakal hamdu ba'da ar-ridha wa lakal hamdu idza radita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala ibadillahi salihin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذين ينفعنا وزدنا علما نافعا يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ورب محمد صلى الله عليه وسلم اكرمنا بالفهم وارزقنا بالعلم والعقل والحكمه اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين ربنا تقبل دعانا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mari sama-sama kita akhiri talim dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.